Lihat Bu, mayoritas orang-orang Yahudi dan Nasrani menginginkan kamu murtad, kafir. Jadi ada tekstual dalam Al-Quran. Mayoritas orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani menginginkan kamu kembali kepada kekafiran setelah kamu beriman. Apa namanya? Murtad. Ibu jangan anggap enteng ini Bu. Murtad itu kafir Bu. Kafir itu neraka jahanam. Dijamin masuk neraka. Di dalam Islam itu setiap muslim itu walaupun dia sholat taat tetap masuk neraka. Karena ada di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Boleh dibantu? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, di sini tadi dibilangkan seorang itu pasti mendatangi neraka, walaupun dia jidat sampai hitam tetap masuk neraka. Beda jauh dengan Alkitab dalam bisa buka Roma 5 ayat 9 dan 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti tidak masuk neraka. Amin. Akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi orang Kristen pasti tidak masuk neraka. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow. Jadi beda jauh Al-Quran dan Alkitab itu bagai bumi dan langit. Al-Quran memberikan isyarat di surat 2 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah senang. Sampai karakter kita, cara hidup kita, cara makan kita, cara berpakaian kita, cara bicara kita sama dengan mereka. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, benci. Hari ini saya melihat pastor pegangan tangan di mobil sebelum kita berangkat ibadah. Kalau di dalam Islam nggak boleh. Kalau sudah wudhu nggak boleh sentuh tangan sama perempuan. Benar. Itu saya lihat orang Kristen itu luar biasa. Jadi ajaran Kristen itu setara antara perempuan dan laki-laki. Beda jauh dengan Islam. Di Islam itu istri itu bagaikan cocok tanam. Surat Al-Baqarah ayat, kita baca Al-Quran ini. Jadi ada dasarnya ya, Ibu ya. Tidak hanya sudah bicara ya? Tidak semua, jadi ada dasarnya. Al-Baqarah 223. Jadi dikatakan, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Jadi istri itu bagai cocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Itu yang kedua, pastor. Yang ketiga, di dalam Islam itu boleh pukul istri. Jadi mereka cerai alasan KDRT itu wajar karena perintah. Di dalam surat An-Nisa, kita buka lagi. Sebenarnya banyak alasan, tapi 3 poin aja ya. Boleh, boleh. Termasuk kemarin disinggung kalau boleh poligami gitu ya? Iya, boleh poligami. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini. Nikah saya sekali lagi sini. Istri saya tak tahu. Sah.
Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja. Nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Itu kemarin kan kesaksian, ini yang lain lagi ya. Boleh pukul istri, surat An-Nisa ayat 34. Jadi wajar kalau pihak sebelah itu sering kasus cerai KDRT. Jadi kalau orang Kristen, suami yang pukul istri itu enggak wajar, perlu diperiksa. Ada enggak jemaat sini yang sering pukul istri? Enggak ada ya kayaknya? Enggak ada, aman, aman. Aman. Berarti suami di sini bagus, enggak mengikut kitab sebelah. Niru gembalanya semua. Oh iya, pegangan tangan. Nanti saya pulang dari Amerika, saya mau ceritain ke Pak Safudin Ibrahim itu. Kayaknya Pak Safudin Ibrahim keluar dari penjara, saya perlu belajar sama Pastor Lukas. Pastor Lukas belajar penginjilan sama gitu, tukeran ilmu. Siap ya. Siap laksanakan. Ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lain dalam kurung wanita. Dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Boleh dipukul. Oke, sekian aja di situ. Jadi itu yang membuat saya menjadi pengikut Kristus, karena nabi saya itu nggak bisa menjadi contoh yang baik. Jadi imam itu nggak bisa, kalau banyak istri itu nggak bisa menjadi contoh teladan yang baik. Jadi memang harus satu untuk selamanya. Jadi para wanita kalau ikut Yesus yang mengajarkan tidak boleh poligami, harusnya wanita bahagia ya? Bahagia. Pokoknya jadi wanita tapi bagi prianya mungkin Kristus. kurang bahagia kali ya. Tapi jadi pelaku firman Tuhan hanya boleh satu istri. Oh, satu istri aja nggak habis-habis ya. Iya. Ya, makanya harus terus disayangi dan setia dengan istrinya. Wow, tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi ini beberapa alasan Ibu kenapa akhirnya Bu Ayu bisa mau menjadi pengikut Yesus. Yang pertama karena ada kepastian dalam Yesus keselamatan. Sementara yang di tetangga bahkan melakukan apapun tetap harus masuk neraka dulu ya. Oke, yang kedua ternyata istri hanya cuma sebagai objek seperti tanaman tadi ya. Jadi mau dicabut, mau ditanam, mau diapain terserah gitu ya. Bukan sebagai satu setara yang harus dicintai, yang harus sama-sama sepadan gitu ya. Lalu yang ketiga, boleh memukul istri. Boleh. Ya. Jelas kita tidak menyetujui itu karena Alkitab berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, jadi itu yang membuat Ibu percaya Yesus. Wow. Oke Bu Ayu, sekarang saya mau tanya begini Bu Ayu. Bagaimana cara memberitakan Injil kepada orang lain? Terutama yang sama dengan latar belakang Ibu dan Pak Saifuddin. Pertama kita harus berdoa, nama siapa yang harus kita injilin. Karena dengan latar belakang sama dengan kami ini nih, karakternya keledai liar. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Jadi kita harus berdoa dulu supaya Tuhan bukakan, singkapkan. Supaya mereka cepat mengerti. Kedua, cara penginjilan mereka ini, sering mereka bilang bahwa orang Kristen itu menyembah Tuhan 3. Tapi di dalam Al-Quran sendiri, dalam surat An-Nisa ayat 171 itu menjelaskan tentang Tritunggal. Cuma mereka kan kurang mengerti, hanya baca
Al-Quran saja menghafal, tapi mereka nggak mengerti artinya. Bisa dibaca Quran An-Nisa 171. Di situ menjelaskan tentang Tritunggal. Surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah Wahai ahli kitab. kamu melampaui batas dalam Orang agamamu. Kristen tidak melampaui batas. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, nah ini disebutkan, Isa, putra Maryam itu, yang Tuhan Yesus, adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya, dari Tuhan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, 3, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Jadi jelas di dalam Al-Quran di sini Yesus bilang memang utusan. Di Al-Quran bilang juga Al-Masih ini adalah utusan Allah. Yang kedua, dari kalimatnya, pada mulanya adalah firman. Roh darinya, Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku. Roh Jadi Kudus. sebenarnya Tritunggal itu ada sendiri di dalam Al-Quran, cuma mereka kurang mengerti. Ini yang perlu kita jelaskan, makanya itu juga penting belajar Islamologi sih kalau mau penginjilan. Wow, tepuk tangan yang meriah. Kalau saya boleh menambahkan, dengan background saya, yang keluarga saya itu benar-benar yang tegar tengkuk istilahnya ya, yang dahinya hitam-hitam. Jidat hitam. Tadi saya sempat tunjukkan fotonya dari bapak dan paman-paman saya. Yang saya khawatirkan ini kalau sampai saya menginjili mereka, terutama bapak saya, itu saya nggak mau ada putus hubungan dengan dia, gitu loh. Itu yang selama ini menjadi ketakutan buat saya ya. Karena kalau dengan adik yang saya dekat itu aja, saya pernah untuk mencoba menginjili dia, saya saksikan bagaimana Tuhan pelihara saya itu di sini, bagaimana baiknya Tuhan itu aja dia udah kita nggak usah ngomongin itu, kita ngomongin yang lain aja. Kalau misalnya kita ngomongin itu terus-terusan, lebih baik kita nggak usah telepon deh, katanya gitu. Nah dari situ aja saya udah mundur duluan begitu. Jadi apa kiat-kiatnya? Oleh sebab itu Al-Quran tegas, la tattakhizu Yahuda wan Nasara awliya. Diharamkan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani satu sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi, sebagai sahabat. Kalau takut menyinggung, lebih baik penginjilannya lewat perbuatan. Karena kan kita harus jadi terang. Itu saja menurut saya. Kalau nggak berani menginjil, takut putus hubungan. Ya, itu saja. Tapi juga seperti Ibu katakan, kita bisa menjelaskan kebenaran ya. Ya, bisa juga menjelaskan pelan-pelan. Pasti mereka terima. Iya. Setiap firman yang kita ucapkan tidak pernah sia-sia. Sia-sia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Apa pesan Ibu Ayu bagi para istri untuk semakin kuat menghadapi tantangan hidup ini? Karena saya lihat, wah, Ibu Ayu ini kuat sekali gitu. Kasih tepuk tangan dong. Kalau saya lihat dari kesaksiannya ya, bagaimana Bapak Syaifuddin di penjara dan Ibu harus menghidupi anak-anak ya. Ada berapa anak kalau bisa? Anak saya tuh 1, saya punya anak rohani itu 4 yang harus saya sekolahin di STT. Itu tanggung jawab saya. Makanya saya nggak mau nyusahin orang walaupun dalam keadaan susah. Saya tuh paling anti minta-minta jual air kesedihan. Saya tuh paling males. Sebenarnya dengan modal saya mantan muslim tuh bisa. Saya hanya duduk di rumah, duduk manis, hanya ngurus anak. Tapi Tuhan mampukan saya makanya saya menulis buku ini supaya saya dedikasikan untuk para istri.
Ada pepatah Cina Tiongkok mengatakan laki-laki itu diuji kalau lagi banyak uang, tapi istri diuji kalau suami lagi terpuruk. Benar. Gimana? Percaya? Benar? Benar. Nah, makanya dengan buku ini saya berharap para istri tetap setia mendampingi suami dalam keadaan apapun. Mazmur 37 ayat 5. Inilah pedoman para istri. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Wow. Amin. Makanya saya nggak tahu buku ini jadi banyak jadi berkat. Saya cetak pertama tuh 3.000, sudah habis. Ini yang saya bawa ke Amerika ini cetakan kedua dan Tuhan kasih hikmat saya sudah menulis buku kedua. Jadi saya pulang dari Amerika ini tanggal 24. Besoknya 25 Januari itu ulang tahun anak saya launching buku kedua saya. Judulnya The Miracle of Hijrah. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. The Quran is a man-made book that has a lot of changes, that it went through a process of early editing and redactions that continued for a while. We're not talking a couple of years, we're talking hundreds of years. And that more and more discoveries are supporting this particular theory now.